Ya, saya khotbah dulu. Sekarang giliran mempelai. Kita semua mempelai Kristus ya. Amin. The best version of mempelai. Minta slide. Oke. Mungkin gak semuanya sudah sampai the best version. Tapi kita menuju ke situ. Karena ke depan kalau kita tidak jadi the best version, kita ini akan mengalami apa-apapun muter-muter. Tidak mengalami segera. Tapi kita kalau the best version, kita semua ya akan mengalami keajaiban. Kalau setiap kali yang saya bayangkan adalah ketika karpet merah digelar, saya selalu ada di situ lagi tersungkur dan Tuhan berkata, mempelaiku dan hambaku yang setia dan berkenan, mari masuk dalam pestaku. Itu selalu jadi bayangan saya, bahwa saya tidak akan pernah tertinggal. Saya akan tetap ada di situ. Kita akan bahas tentang the best version of mempelai, karena waktunya gak banyak, mungkin kita gak bahas semua. Tapi yang pertama, mempelai itu harus mendapat perkenanan Tuhan dan menyenangkan Tuhan. Bahkan semua orang bisa melihatnya, bahwa perkenanannya itu turun. Dengan apa? Dengan berespon benar dan dewasa dalam karakter. Ayo kita semua, jangan sedikit-sedikit emosi, jangan sedikit-sedikit tersinggung. Rugi di zaman sekarang. Apapun justru jadi sebuah kesempatan untuk menyajikan anggur manis. Itu selalu diajarkan oleh Panglima, bahwa apapun kesempatan, mau kayak apapun, jangan bilang keterlaluan, jangan punya pikiran negatif. Sesungguhnya saya gak pernah curiga sama Tuhan kalau cucu saya belum datang. Saya sangat percaya. Bapak Ibu, kalau kita percaya ya, bayangin, saya ini gak minta 5 Mei kemarin berangkat ke Israel, itu 14 tahunnya setelah saya lewatin dari 2012. Dan saya gak cerita ke ibu karena kita lagi sibuk urusan berangkat. Dan ajaibnya, saya ingat memang, tapi saya gak gembar-gembor, gak bilang apa-apa. Pulangnya, thank you. Pulangnya bisa tanggal 14. Saya duduk di samping ibu. Ibu bilang gini, bulan Mei kan bulanmu, Red. Biasanya saya cerita. Saya bilang iya, kok dari charter semuanya bisa 5 Mei dan 14 pulangnya. Tuhan berkata gini, nak, aku selalu ingat. Aku selalu ingat apa yang kau letakkan. Jadi Bapak Ibu, Tuhan itu selalu tahu. Jadi kalau emosi-emosi negatif, tinggalkan semuanya. Letakkan sebagai anggur yang manis sampai Tuhan nengok dan Tuhan berikan perkenanannya. Lalu dengan memiliki ketaatan, tunduk dan sepakat. Kita tahu Yohanes 2, waktu pelayan-pelayan, ya pelayan-pelayan disuruh, waktu Ibu Maria berkata, Tuhan Yesus, nih anakku, ini anggur habis. Tapi Tuhan bilang apa? Waktuku belum tiba. Tapi dia bilang sama pelayan-pelayan, nanti kalau dia suruh apa aja lakukan ya. Dan pelayan taat menghasilkan keajaiban. Itu yang saya katakan, sepakat dengan pemimpin menghasilkan keajaiban. Tadi Ibu Nike cuma sepakat sama Ibu melahirkan keajaiban, mujizat, kita naik pesawat 2 kali. Ya, yang ajaib, ini lebih ajaib sebetulnya ya. Lalu dengan mendahulukan perasaan dan kepentingan raja, nanti dibahas ya. Dengan mempelajari apa yang raja suka, serela, timing dan moodnya. Dan kita mengenalnya. Yang kedua adalah menyajikan anggur manis yang Tuhan suka. Yang ketiga adalah menangkap hati Tuhan, kegalauan dan kerinduannya. Berdiri bagi bangsa seperti Esther, melahirkan generasi dan bangsa-bangsa. Karena kita tahu Wahyu 12 ayat 5, bahwa itu generasi gada besi dilahirkan. Perempuan itu gereja Tuhan. Perempuan itu melahirkan generasi gada besi. Jadi yuk
Yang namanya mempelai, kita semua mempelai Kristus. Lahirkan generasi demi generasi. Saya kalau penasaran, sekarang aja saya lagi terus menginginkan punya AB yang cinta Tuhan dari generasi Z. Belum berhasil tapi saya akan terus ngomongin bahwa engkau harus jatuh cinta dengan Tuhan seperti yang pendahulu. Dan kita melahirkan, saya bersyukur saya diberi kesempatan melahirkan generasi Golden Night. Hari ini saya berkata, kalau satu kota semua orang di atas 50 tahun hidupnya tidak gosip, tidak cuma mikirin cucu, tapi dia berdoa sama Tuhan seperti Cindy Jacob, seperti yang lain, bukan cuma satu arah. Bayangin gak kota kita, bayangin bangsa kita, ada satu pasukan besar generasi 50 tahun ke atas. Itu kita harus melahirkan generasi demi generasi. Lalu dengan mempelajari kudus dan tepat dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Para mempelai, kudus itu tepat. Kalau kita tidak tepat, itu tidak kudus. Makanya kita harus selalu menyatukan seirama dengan Tuhan, pikiran dan perasaan kita seirama dengan Tuhan. Lalu siap untuk raja anytime, punya api dan minyak. Kita tahu jangan sampai ada mempelai yang tidak punya api. Saya rasanya cuma kalau saya nggak tahu ya, saya nggak pernah kayaknya datang ke ibu lemes gitu, nggak punya api. Tolong Bu, aku udah nggak punya harapan. Nggak pernah. Saya bayangin ya, rumah terbakar saya masih percaya. Saya merasa dicintai malah. Aneh kan? Saya merasa dicintai bahwa Tuhan itu ingin tunjukin kalau dia itu ajaib. Makanya waktu 5 Mei kemarin saya kagum. Saya ini gak minta apa-apa. Saya juga gak apa. Terus yang paling seru nih Bapak Ibu. Ini kemarin saya ke Malaysia, pelantikan GGB Malaysia. Bapak Ibu, saya saking kecapeannya, itu di lounge saya mau angkat kaki di atas koper. Jadi tas komputer saya taruh samping. Tahu gak Bapak Ibu, baru pertama kali saya lupa dengan komputer saya. Tiba-tiba tiga-tiganya nih, anak dan mantu lupa semua. Ini padahal kalau saya kehilangan ya, ini mengerikan, ini semua bahan saya di situ. Tiba-tiba Bapak Ibu udah naik pesawat, sudah di atas setengah jam loh. Tiba-tiba katanya gini, siapa yang ketinggalan tas? Ada komputer notebook Asus. Saya pikir itu kan saya punya. Loh, kenapa dia ketinggalan? Gak tahu. Wah, semuanya kata Firman cuma begini. Mami itu ya disayang Tuhan banget. Saya bilang enggak, ini urusan malaikat. Pasti malaikat ini anter, nggak pakai bilang-bilang. Kalau dia bilang dari awal kan orang kalau bukan punyanya ya, itu pasti kalau orang Malaysia punya ngapain dibawa-bawa, betul nggak? Pasti malaikatnya nih ya, bawa taruh di kokpit. Mereka cari semua kan, ini siapa punya? Diumumkanlah setengah jam sudah di atas. Luar biasa nggak Tuhan? Saya lihat Tuhan itu ajaib banget. Tuhan tahu, terus Tuhan bilang begini, engkau mengerjakan pekerjaanku, aku tanggung jawab dengan semuanya. Ajaib ya. Jadi ayo kita pengen the best version, ke depan kita akan lihat Tuhan akan tunjukkan keajaibannya luar biasa ya. Oke. Yang pertama sekarang. Oh ya. Satu, mendapat perkenanan dan menyenangkannya itu dengan merespon benar dan dewasa dalam karakter. Esther 2 ayat 7 sampai 9 dan 12. Kita tahu Esther itu ketika bapak ibunya meninggal, dia ada dalam pengasuhan Mordekai, ya. Dan gadis ini disuruh ikut lomba ya, masuk ke benteng Susan ya. Esther masuk ke sana, semua gadis dirawat selama 12 bulan. Seluruh waktu itu digunakan untuk pemakaian wangi-wangian. 6 bulan untuk memakai minyak mur dan 6 bulan lagi untuk lain-lain yang wangi. Bapak Ibu, Esther ini gak pernah bantah dengan Mordekai. Dia bilang oke, padahal resikonya ya, begitu datang ke raja, kalau ditolak langsung masuk kotak. Gak pernah dilihat orang lagi. Semua orang ya, ini dia berespon benar, enggak apa-apalah ya. Dia ini budak dan yatim sebetulnya, tapi dia dipisahkan dari keluarga dan harus masuk ke istana untuk dididik.
Ya, makanan diatur, diolesin sampai bersih ya pakai mur dan semuanya, dan dia itu harus ikut dengan resiko kalau aku tidak diterima, aku hilang. Gak tahu nasibku. Ini orang yang tahu rencana Tuhan dalam hidupnya. Dia tidak pernah mempertanyakan. Mari, saya juga belajar. Sesungguhnya kenapa 14 tahun saya lulus, 14 tahun yang lalu saya lulus. Karena saya mewarisi dari 6 hamba Tuhan. Dari Batera, ya, bagaimana mereka dari ibu, dari engkong, dari bapak, dari Bu Nani, dari semua, dari Pak Adi dan dari Pak Daniel. Bagaimana mereka itu meletakkan. Saya ini orang pertama yang lihat mereka bukannya cari-cari uang untuk KKR. Mereka saweran. Saweran nih sini, kita mau bikin di Manado berapa ya? Nanti saya bilang cuma begini, saya nih yang diutus. Bu, Bapak, berapa budgetnya? 600 juta, itu saweran loh. Jadi saya cuma bertanggung jawab 600 juta. Berapa jiwanya? Nanti dikasih tahu ya, 50.000 atau berapa. Saya cuma pegang itu. Tapi ini saya nggak pernah ketemu di mana-mana. Orang selalu gini, mau biayain saya dapatnya berapa? Enggak, ini boro-boro dapatnya berapa? Bayarnya saweran. Sampai katanya gitu, waduh 600 juta nggak cukup nih kalau di Timika pakai tinggal di Hilton. Udah saya pakai jarahan, cari jarahan. Saya cari jarahan, dapet tuh. Pokoknya hari-hari ini sepakat, ya, sepakat. Oke, jadi kita tahu ya respon benar, dewasa dalam karakter. Oke, jadi semuanya tahu karakter diomongin terus, tapi kalau kita tidak mau berubah, nggak ada yang bisa membuat kita berubah. Oke. Yang kedua, dengan memiliki ketaatan, tunduk dan sepakat. Ya, kita tahu Esther itu bahwa dia selalu tanya Hegai. Kalau lihat film One Night with the King, semua orang pakai, waduh, itu apa emas-emasnya buas banyak bener. Dipikir itu menarik raja. Enggak. Padahal dia cuma pakai satu aja dengan satu liontin yang dibilang sama Hegai, yaitu Roh Kudus. Itu benar-benar dia itu, dan dia mempelai itu cerdas Bapak Ibu. Waktu dia masuk dia ngobrol, dia cerita tentang syairnya, tentang semuanya. Raja tertarik. Bapak Ibu, mari kita ini selalu bertanya dengan Roh Kudus. Jangan sibuk melayani pekerjaan Tuhan, tapi tidak pernah melayani hatinya Tuhan. Jangan sibuk menceritakan tentang keajaiban Tuhan. Tuhan ngomong sama saya begini, so many people talking about my amazing miracles, but never talk to me. Jadi sibuk menceritakan tentang keajaiban Tuhan, tapi gak pernah bicara sama Tuhan. Kecil, tipis ya, tapi jangan sampai kita seperti itu. Oke, ini bagaimana dia ikutin semua ya, dari taat dari Roh Kudus. Yang ketiga, dengan memiliki ketaatan, tunduk dan sepakat, Esther 2 ayat 20b, Esther tetap mentaati Mordekai sama saat ia masih dalam asuhan Mordekai. Bapak Ibu, siapapun kita, kalau kita udah dekat dengan pemimpin, jangan pernah berubah. Jangan berubah jadi satpam. Ngerti gak satpam? Saya dulu ngelihat kalau KKR nih, saya lihat KKR, hamba Tuhannya mau doain satpamnya, ini asistennya gini, gak bisa, minggir. Saya gini, ini kok ada satpam ya? Ada di KKR aja ada satpam. Jadi saya sampai nih pernah nih, yang dari Kanada datang itu Toronto Blessing. Saya ini cuma disuruh Tuhan turun, saya turun di samping ya, duduk nih. Begitu mau dipanggil kan, pengerja bilang gini, Bu minggir, balik, nanti nggak bisa, udah nggak keburu. Orangnya bilang gini, no, who is he? Terus ada satu bagus banget ya, pengerjaannya bilang gini, she is my family. Jadi nggak bisa dipikirkan. Saya didoakan, tapi malah sejak itu dia bilang begini, baca kitab Daniel. Tuhan akan bukakan penglihatanmu seperti Daniel.
Itu karena saya nggak buru-buru mundur. Saya di sini udah digeser-geser. Itu saya mau katakan. Jadi kalau kita dekat sama hamba Tuhan, dekat sama siapapun, jangan jadi satpam. Ngerti ya? Tapi kita benar-benar yuk ikuti apa yang Tuhan mau. Ya bukan berarti kalau udah waktunya nggak boleh usir ya. Tapi kita ikutin yang Tuhan mau. Tapi benar-benar ketaatan, tunduk dan sepakat. Yohanes 14 ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Apapun perintahnya, sekalipun berat. Memang gak datang langsung dari Tuhan, dari pemimpin. Jangan curiga sama pemimpin. Jangan bilang, aduh, kenapa sih kok saya terus. Karena kalau kita bisa kerja, kalau kita bisa selesaikan, pasti kita disuruh. Itu privilege, sebuah privilege kalau kita dikasih. Tapi jangan gini, ya udahlah, jangan kayak anak saya yang udah pulang surga ya, saking flekmatisnya akut. Waktu kakaknya rankingnya turun sedikit, kakaknya sedih, terus dia bilang begini, Kak, ranking turun aja sedih. Aku nggak pernah ranking aja nggak pernah sedih. Gitu ya. Saya bilang ini mah ngawur, ini kamu flekmatis akut. Orang bayangin gak pernah ranking gak sedih katanya. Ini cara berpikirnya flekmatis akut. Saya begini, ini ngawur. Ya, terus dengan mendahulukan perasaan dan kepentingan raja. Kita lihat Esther ya, dia katakan jikalau baik pada pemandangan raja, datanglah raja. Itu sampai 3 kali. Karena ada lagi yang dia katakan di Esther 7 ayat 1 sampai 3. Artinya sekalipun sakit, tapi kalau Tuhan mau silakan. Dulu saya sering ngomong ini ketika saya sakit dengan suami saya. Saya cuma bilang begini, Tuhan, lebih penting emosimu, lebih penting kepentinganmu. Kalau engkau mau aku jalankan ini, silakan. Silakan Tuhan. Aku mau ikut karena aku percaya engkau tidak pernah meninggalkan aku. Makanya Roma 8 ayat 28 itu kunci ayat saya. Ayat kunci yang membawa saya lewatin apapun. Saya tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Dia turut bekerja dalam segala sesuatu. Seorang mempelai sangat dekat dengan Tuhan. Tapi harus belajar ngerti hatinya. Kita tidak bisa seenaknya. Saya pernah ingat waktu itu Tuhan bilang gini, kamu tahu kalau mempelai Hineni itu gimana? Saya lihat penglihatan, saya duduk di bawah, Tuhan di singgah sana-sana. Ya bilang gini, Hineni itu bukan cuma rendah hati. Tapi mempelai ini cerdas banget liatin apa yang raja mau. Begitu raja mau ke lapangan, mempelai sudah siap dampingin ke lapangan. Sesungguhnya Bapak Ibu, ibu kita ini tentara, tapi juga mempelai. Makanya kemarin klipnya kan ada mempelai. Saya tiba-tiba begini. Pokoknya beauty shot ibu, keluar aja di situ. Orang saya juga belajar mempelainya selain dari Bu Nani, dari ibu. Bagaimana trik-triknya ke Tuhan. Makanya saya juga ikutan. Lihat saya bisa masuk ke pintu belakang. Sejak saya 14 tahun yang lalu. Saya ini kalau lagi gimana saya masuk pintu belakangnya Tuhan. Ya. Makanya ajaib lah itu klip ya, ada ibu yang sebagai mempelai. Kita semua ada mempelainya karena kita mempelai Kristus. Ya, oke. Lalu jadi Esther itu dengan mendahulukan perasaan dan kepentingan raja, Esther itu bisa membaca mood raja, apakah ini saatnya minta atau belum. Waktu Esther 5 ayat 3 dan 4, 5, 8 ya. Tanya raja, apa keinginanmu hai Ratu Esther? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan diberikan kepadamu. Jawab Esther, jikalau baik pada pemandangan raja, datanglah raja ke perjamuan yang diadakan oleh bagi raja.
Lalu raja datang ke pejabat itu sementara minum anggur, bertanya raja, apakah permintaanmu? Maka jawab Ester, permintaan dan keinginan hamba ialah jikalau baik pada pemandangan raja, datanglah kiranya raja. Jadi dia menghimbau, kalau raja suka, kita jangan buru-buru nih minta. Boleh nggak datang lagi? Karena moodnya kita mesti tahu. Kalau mood lagi nggak pengen memberikan, lagi nggak enak, lagi nggak happy, itu nggak bisa Bapak Ibu untuk minta apapun. Itu lobbying dari segala sesuatu, tapi juga apalagi raja. Kita harus tahu. Makanya Ibu kalau jelasin kan kalau pagi-pagi harus tahu nih mood Tuhan lagi mau perang, apa moodnya lagi mau romantisan, apalagi mau apa. Kalau kita biasakan diri untuk bisa mengerti, maka kita akan lihat Tuhan limpahkan dengan segala sesuatu yang bahkan kita tidak berpikirkan. Jangan pernah curiga sama Tuhan, tapi ngerti moodnya itu, seleranya itu. Lalu sampai selanjutnya adalah dengan mempelajari apa yang raja suka, selera, timing dan moodnya. 1 Samuel 25 ayat 18-19 kita masih ingat cerita Abigail, punya suami Nabal yang menyebalkan. Tapi Abigail tahu bukan cuma Nabal yang harus ini, dia pikirin rakyat. Jangan karena kesalahan suaminya yang bebal, rakyat semua kena korban. Tapi dia pelajari ini gimana masuk ke Daud. Ini orang yang selalu mengamati. Yang saya tahu ada buku berkata Abigail itu adalah salah satu istri dari Daud yang suka diajak ngobrol karena cerdas, pintar. Jadi kita ini harus pelajari. Makanya dia katakan dimuatkannya lah semuanya ke atas keledai. Lalu berkata kepada bujang-bujangnya, berjalanlah mendahului aku. Ketika Abigail melihat Daud, segera ia turun dari atas keledainya, sujud menyembah di depan Daud dengan mukanya sampai ke tanah. Ia sujud pada kaki Daud dan berkata, Tuanku, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu yang dicegah Tuhan daripada melakukan hutang darah, ampunilah kiranya kecerobohan hambamu ini. Ini pintar banget ya, sampai Daud gini, aduh untung kamu ingatkan aku tidak berbuat dosa. Ini orang yang tahu. Kita ini punya pemimpin ya. Kalau saya dengar nih, saya selalu mintakan ampun dulu. Saya pernah ingat di Israel, engkau ngomong salah dikit, saya itu nggak usah tunggu ibu, kan semua lagi ibadah. Saya tersungkur di situ. Saya bilang, Tuhan ampuni hambaku, hambamu ampuni. Setiap kali saya lihat di Batra, saya lihat ibu, lihat pemimpin, saya akan bilang gini, saya nggak usah cerita kalau saya itu mintakan ampun. Saya bilang, Tuhan ampuni Tuhan, biar nggak dituntut, supaya nggak ada tuntutan. Begitupun kalau kita ngerti raja. Mari para mempelai terutama mulai belajar untuk mengerti emosi Tuhan lebih penting daripada emosi kita. Jangan bilang gini, emang aku dari dulunya pemarah. Enggak, bisa kok makin dekat menyatu dengan Tuhan. Kalau engkau pemarah, engkau angkat sumpah Yahweh tiap hari. Biar DNA Yahweh membuat engkau tidak marah lagi. Tapi bisa sabar, bisa nguasain diri. Ya Bapak Ibu, saya tidak baca semua ayatnya. Yang kedua, dengan menaikkan cinta dan pujian penuh cinta. Kidung Agung 7 ayat 9, mempelai pria berkata, kata-katamu manis bagaikan anggur. Mempelai wanita, ya anggur itu mengalir kepada kekasihku dengan tak putus-putusnya. Mempelai pria dari versi yang lain, cintamu adalah anggur yang kuminum dan perkataanmu menjadi milikku. Bapak Ibu, sekalipun lagi lewatin apapun, saya selalu gini, Tuhan aku tahu kok engkau mencintaiku. Bapak Ibu, lagi saya 14 tahun yang lalu saya lulus cum laude kalau menurut Ibu, karena 999. Tapi lagi saya TTM, 2 anak saya itu masuk, saya nggak lulus. Saya nggak lulus sampai saya itu dimarahin Ibu di depan umum. Katanya gini, kamu itu lu Wasti. Waduh, dalam otak saya cuma begini, Wasti pasti hilang dari peredaran. Wasti ini, saya coba gini, Tuhan ampunin aku. Tapi besokannya atau 2 hari lagi kita lagi doa. Saya nangis, saya bilang, Tuhan aku tahu, aku ini Wasti imanku.
imanku ini wasti. Tapi aku tahu Engkau sangat ingin aku jadi Ester balik. Tuhan, tolong Tuhan, aku mau menjadi Ester balik. Aku tahu Engkau sangat mencintaiku. Tuhan tiba-tiba di depan saya gini, bagus sekali, kamu sangat yakin aku mencintaimu. Tiba-tiba saya berubah. Walaupun nih, habis itu hati saya tenang. Keluar, saya dimarahin lagi Pak Ibu. Kalau Ibu lihat spiritnya belum beres kan dimarahin. Saya pulang begini, Tuhan, aku kayaknya udah gak disayang sama Engkau. Terus kayaknya salah melulu. Tuhan gini, kan sudah aku katakan, hamba pemimpinmu udah bilang apa? Makin kamu diomongin, makin kesalahanmu makin berkurang. Oh iya. Setelah itu besokannya tiba-tiba ibu gak pernah marah lagi sama saya. Tiba-tiba saya lulus sama Tuhan. Ngerti ya? Kalau kita sama siapapun, urusan dia sudah berubah apa gak berubah, urusannya kita sama Tuhan. Nanti Tuhan yang beresin semuanya. Ya? Jadi terus bilang aku I love you setiap kali lagi apa-apa, I love you Tuhan. Nggak usah rasa-rasa, tapi pasti kalau udah deket tuh pasti ngerasa kok. Nggak mungkin ngerasa, tapi justru kalau Tuhan lagi nggak pengen lihat kita itu terasa. Ya kadang-kadang, tapi kalau engkau lihat matanya yang teduh, dia kalau minta sama saya dia lihat mata saya nggak tahan untuk tidak berkata iya. Ya. Yang ketiga, menangkap hati Tuhan. Saya minta Nancy lanjutkan. Shalom mempelai Kristus. Sebenarnya kalau ngomongin best version saya gini, best version itu sebuah tujuan terakhir ya saudara ya. Yang kita semua pasti sampai ke sana. Tapi kalau ngomongin best version mempelai, saya ingat waktu pertama kali di Bahtera, keluar diajarkan tentang 6 panggilan. Hari itu masih 6 panggilan ya. Terus kita harus masuk gerbang demi gerbang pelantikan panggilan. Waktu itu di Holy Stadium, yang pertama kali pelantikan saya itu masuk tentara. Saudara, saya nggak masuk mempelai. Dan adik saya hari itu masih ada, dia ngikut aja kakaknya pergi kemana. Kakak kemana? Tentara. Oke, dia ikut ke tentara ya. Terus saya ingat tahun depannya atau pokoknya next ibadah Bahtera, Pak Daniel Cipto itu bilang begini, kata Tuhan banyak yang salah panggilan. Tuhan bilang, Tuhan kasih kesempatan diputihkan. Ayo tanya Tuhan lagi, apa panggilanmu yang sebenarnya? Terus saya tanya Tuhan, itu saya ingat ibadah 3 hari ya, biasanya kita hari ketiga pelantikan. Terus saya tanya Tuhan selama 3 hari, hamba-hamba Tuhan semua menyampaikan. Setiap hamba Tuhan menyampaikan, saya tanya Tuhan, saya sebenarnya panggilan apa? Saya masuk di panggilan mana? Apakah panggilan yang saya masuk kemarin salah? Saya di mana? Dan setiap hari Tuhan itu bilang, terserah kamu. Masuk kemana aja, terserah kamu. Aduh, gak menolong nih, apa saya gak nangkep Tuhan apa ya? Terus hari saya ingat sebelum pelantikan, malamnya itu di Grand Room ada beberapa hamba Tuhan. Terus saya ikut mama saya masuk. Saya minta Ibu Iin doakan karena hari itu dekat dengan ulang tahun saya. Terus saya minta doakan. Setelah doakan saya pikir gini, saya mau tanya Ibu aja, Bu, saya masuk panggilan mana? Ibu dapatnya apa? Terus Ibu Iin jawab yang persis sama Tuhan. Oh terserah, kamu masuk mana boleh. Saya gini, ya nggak bantu nih Ibu nih kali ini. Gimana ya? Terus saya cuma terakhir nih, udah hari terakhir. Hari itu kita belum punya jubah. Kalau saudara ingat yang udah ikut Bahtera sekian, 15 lebih tahun yang lalu, maka saudara tahu hari itu kita pakai kaos. Setiap panggilan itu menyediakan kaos panggilan ya. Terus hari itu mama saya tanya, kamu jadi masuk panggilan apa? Saya nggak tahu, tapi feeling saya antara tentara atau mempelai.
Jadi saya udah, mama saya gini, ya udah nih baju mempelai. Menurut mami sih kamu mempelai katanya. Terus ya udah, terus saya pakai. Akhirnya hari pelantikan itu saya pakai 2 baju, saudara. Mempelai dan tentara, saya pakai double. Karena saya gini, Tuhan nggak ngomong, udah nanti saya masuk aja kedua-duanya. Saya pikir begitu. Terus akhirnya saya cuma terakhir banget sebelum waktu hamba Tuhan bilang begini, yuk persiapkan. Sekali lagi tanya Tuhan, saudara masuk di panggilan apa? Terus saya cuma gini, Tuhan apa ya? Terus tiba-tiba Roh Kudus gini, ubah aja pertanyaannya. Terus saya tanya Tuhan, kalau nanti Tuhan datang kedua kali, Tuhan mau aku lagi ngapain? Yang terakhir Tuhan mau lihat aku lagi ngapain? Tes. Kok suaranya mengecil ya? Yang terakhir Tuhan mau aku lagi ngapain? Apakah Tuhan mau aku lagi memerintah? Lagi ngatur semuanya? Terima kasih. Atau Tuhan mau aku lagi angkat pedang, benar-benar perangin dan habisi semuanya? Atau Tuhan mau aku lagi ngapain? Terus Tuhan cuma jawab gini, di samping aku. Oke, aku masuk mempelai aja kalau gitu. Tapi poin ketiga, menangkap hati dan kerinduannya. Menurut saya itu bukan cuma buat panggilan mempelai, tapi itu buat semua mempelai Kristus. Di sampingnya, kapanpun dia butuh. Menangkap hatinya adalah tadi coach bilang dapat penglihatan. Hineni itu bukan cuma kamu tersungkur merendahkan diri, bukan cuma itu. Hineni juga adalah di sampingnya setiap kali dia membutuhkannya. Mempelai yang menangkap, mempelai Kristus kita semua yang menangkap hatinya. Kalau Tuhan lagi pengen kita perang, maka kita akan perang. Kalau Tuhan lagi pengen kita ngatur semuanya, maka kita akan atur semuanya. Kalau Tuhan lagi pengen kita mengalah, maka kita akan mengalah. Kalau Tuhan lagi pengen kita angkat tongkat dan mendidik anak-anak kita, anak-anak buah kita, maka kita akan didik dengan segala resiko. Mungkin setiap kali kalau pemimpin tahu, setiap kali mendidik, kalau kita tegur anak buah kita, ada resiko mereka akan menjauh. Ada resiko mereka akan mutung sekian lama. Tapi kadang itu resiko yang lebih baik diambil daripada mereka kehilangan Tuhan, daripada mereka kehilangan destiny. Waktu saya ulang tahun kemarin, ibu bilang, saya dapat dari Tuhan yang tadi ibu sampaikan lah waktu supranatural. Tuhan gak akan kasih kalian anak sampai yang supranatural jadi. Saya hari itu bilang sepakat Bu, tapi sejujurnya buat saya itu peneguhan. Saya bilang Tuhan, makasih buat peneguhan. Sejujurnya saya nggak ingat waktu itu ibu, saya nggak tahu ibu ingat atau enggak waktu pertama kali waktu saya periksa ke Malaysia. Dan saya bilang ada masalah Bu di sini. Bisa kata ibu, amin Bu. Tapi saya bilang Bu, saya nggak tahu sejak awal saya nikah Tuhan bilang, aku mau hidupmu itu akan punya sebuah sumpah dan perjanjian seperti Abraham. Dan yang kamu lahirkan nggak cuma anak, tapi bangsa demi bangsa. Waktu saya bilang gitu dan ibu bilang, tapi menurut saya bisa. Saya bilang ya udah yakin, saya sepakat. Tapi saya nggak bisa pungkiri berkali-kali kalau saya menghadap Tuhan. Saya bilang Tuhan kau mau apa? Tuhan kan tahu hatiku. Sebuah warisan yang saya wariskan dari Panglima dan Coach Iren adalah apapun yang kau mau, kau boleh lakukan apapun. Aku gak ada berhak protes. Tapi setiap kali saya hadap Tuhan, dia bilang gini, nak, biarkan anak itu jadi anak supranatural buah cinta kita. Ini bukan sekedar anak yang dilahirkan karena sebuah pernikahan.
Tapi ini seorang anak yang dilahirkan karena aku ingin menciptakan sebuah generasi. Saya bilang, Tuhan, saya gak tahu sanggup apa enggak, tapi please rekayasa dan do whatever you want. Tadi ibu bilang just do it, lakukan apapun yang kau mau. Gak apa-apa, terima kasih. Lakukan apapun yang kau mau. Karena sesungguhnya yang paling penting adalah kita semua bersama-sama dengan Dia di awan-awan satu hari. Dan kita lihat lawatan terbesar buat saya, mempelai Kristus kita putuskan. Kita bukan orang yang terima nasib dan kenyataan bahwa ini masa kesesakan. Enggak, itu bukan nasib kita. Nasib kita adalah melihat masa kesesakan diundur berkali-kali. Dan kita lihat sampai kita diangkat di awan-awan itu gak akan pernah terjadi dan gak akan pernah muncul di depan kita. Karena itu nasib mempelai Kristus di akhir zaman. Itu destiny kita. Itu best version kita. Hari itu waktu Dia datang, maka dengan senyum lebarnya Dia akan lihat kita semua mempelainya. Dan Dia berkata, yuk kita angkat sama-sama, kita gendong sama-sama, dan mari kita lihat dunia ini semua ada di tangan kita. Itu best version mempelai. Sampai kapanpun itu adalah hatinya. Dan sampai kapanpun ngomong begini, Tuhan, biar itu jadi hatiku juga. Tapi saudara, kita ini kan masih hidup di bumi, betul ya? Ada banyak orang gini, saya tuh susah menangkap Tuhan, saya susah dengar Tuhan. Salah satu kenapa susah, nah nanti Miss Ella jelaskan saudara. Karena kalau mau jadi mempelai Kristus, mau ada di samping Tuhan, gak bisa dengar suaranya, gimana ceritanya saudara ya? Kan susah ya, kalau punya suami, punya istri, gak bisa kita ajak ngomong tuh gimana saudara? Kenapa bisa gak nangkep? Salah satunya ada trauma. Ini science loh saudara, ini ilmu pengetahuan. Trauma membuat orang gak bisa menangkap Tuhan. Kemarin saya itu pemuritan dengan beberapa pasukan. Lucu lah, saya minggu lalu kan ibu minggu lalu ya, 2 minggu lalu ibu pemuritan kan dengan beberapa. Terus saya itu cuma bilang gini sama mereka, saya kasih satu game yang simple banget. Saya cuma gini, bagi 3 kelompok. Semua instruksinya cuma satu, gunting gambar ini, udah, nggak saya bilang, potong gambar ini. Jadi di kertas putih itu ada gambar, mereka harus potong. Yang kelompok 1 dapat gunting, yang kelompok 2 dapat pulpen, yang kelompok 3 dapat gunting kuku. Dalam waktu 2 menit kalian semua harus potong gambar itu. Terus mereka potong. Saudara tahu lucunya? Saya nggak tahu ini lucu atau ini kayak beneran seperti yang Mem Ella dapat, nanti beliau jelaskan ya saudara. Jadi semua yang dapat pulpen dan dapat gunting kuku, mereka benar-benar gunting dengan cara yang susah, tapi mereka benar menggunting gambar itu sampai jadi, walaupun permukaannya nggak halus ya, karena kan pakai gunting kuku dan pakai pulpen. Yang dapat gunting saudara, mereka semua dapat 2 gambar. Yang satu dia gunting, yang satu dia gini, aku pernah ikut kelasnya Bu Iin, aku curiga nih, jangan-jangan ini jebakan, kata dia. Gawat ya. Terus dia bilang gini, katanya ada hubungannya, karena waktu mereka mau gunting, saya bilang, kamu mau pilih mana, panjang, medium, pendek? Yang pilih ada yang bilang panjang, ada yang bilang medium, ada yang bilang pendek. Nah yang panjang itu saya kasih gunting, yang medium saya kasih pulpen karena memang ukuran pulpennya lebih kecil. Yang paling kecil saya kasih gunting kuku. Terus dia pikir gini, kalau panjang berarti mungkin artinya kita harus gunting sampai panjang sekali. Jadi dia dapat 2 gambar, yang satu dia gunting dengan benar, yang satu dia gunting asal-asalan, yang penting panjang jadinya. Terus saya gini, udah selesai. Kenapa yang dapat pulpen sama yang dapat gunting kuku, guntingnya lebih benar daripada yang dapat gunting, saya bilang. Ini benar seperti yang Mem Ella dapat. Trauma membuat tidak bisa mendengar dengan jelas. Yang harusnya dapat gunting bisa menggunting jauh lebih cepat dalam waktu 30 detik. Jadinya dalam waktu 2 menit mereka cuma bisa selesaikan setengah. Membuat saya ini keironisan
karena trauma nggak bisa dengar Tuhan. Saudara nangkep? Nanti Miss Ella ceritain. Mana Miss Ella? Nah, ayo mari Miss Ella. Kita mau jadi mempelai Kristus yang best version, maka kita nggak cuma bereskan yang di roh, tapi kita perlu bereskan musuh satu lagi, apa? Yang ada di dalam sini. Mari Miss Ella. Ya, boleh PPT-nya? Jadi saya baru belajar, trauma itu bukan cuma sesuatu yang menyakitkan, saudara ya. Tapi trauma itu bisa yang sehari-hari yang kita pernah ya ngalamin nggak? Ini kenapa begini ya? Nah kalau kita prosesnya nggak benar, itu jadi trauma. Saudara, siapa yang punya perasaan begini kalau dengar coach dan Nancy khotbah? Aduh jauh banget ya. Percayalah, saya ini jauh banget ya dari semua yang mereka khotbahkan ya. Tapi kalau di mempelai ini kita lah kalau lagi di misah kelas, kalau coach dan Nancy yang cerita, kayaknya kita semua melongo. Nanti kalau mereka nggak datang, bagian saya bisa pasti bisa ya. Nah bagian saya kasih anak tangganya, saudara ya. Kenapa? Karena saya harus naik anak tangga itu. Nah keluar dari trauma itu bukan sebuah apa ya, kewajiban. Tapi keluar dari trauma itu untuk saudara dan saya bisa berhubungan dengan Tuhan. Siapa yang mau berhubungan dengan Tuhan? Siapa yang mau menyatu dengan Tuhan? Mari hari ini kita milih untuk lepaskan semua trauma kita. Ya, jadi kata sains, trauma itu membuat otak kanan dan otak kiri tidak bisa sinkron. Itu kenapa kalau kita baca firman, ya itu kan otak kiri ya dengan perkataan. Itu kita nggak bisa baca bahwa itu Tuhan, kita nggak bisa ngerasa itu Tuhan, nggak bisa ngerasa jeger gitu dari Tuhan, nggak bisa ngerasa geloranya Tuhan, itu nggak bisa. Kenapa? Karena yang menghalangi ini trauma membuat otak kita crack. Makanya menurut saya profetik itu menyatukan dua otak ini. Jadi salah satu doktor itu sedang mempelajari bagaimana art, kesenian, nari, menggambar, penyembahan, musik itu bisa menyatukan, yang membuat kita kembali bisa ketemu Tuhan. Ya, nah, oke. Kenapa kita harus keluar dari trauma? Karena Roma berkata bahwa itu kesia-siaan. Ya, itu adalah perbudakan dan kebinasaan yang hanya menyeret kita. Kita udah sering bahas tentang trauma ukiran kita ya, saudara ya. Tapi ada satu trauma yang menurut saya perlu kita perhatikan dan sering dilupakan. Ada saudara yang suka ngerasa, kenapa ya gue begini melulu? Kenapa ya saya begini melulu? Pernah ngalamin apa traumanya? Nggak tahu, kayaknya nggak ada. Pernah? Ternyata kita bisa mewarisi trauma juga. Saya minta klipnya disiapkan, dinyalakan. Ternyata trauma itu bukan hanya yang kita alami, saudara. Yang menjadi masalah adalah kalau trauma itu lahir bukan di kita, tapi kita hanya mewarisi dari orang tua kita dan mereka mewarisi. Berapa banyak orang tua yang galak sama orang tuanya karena sama anak-anaknya, kenapa? Karena dulu mereka bertumbuh begitu. Ya contohnya saya, ya. Ada orang tua yang pasif. Kenapa? Karena dulu bapaknya juga pasif gitu. Kita lihat klipnya ya, boleh BMN? Dari neneknya kasih batu besar, ibunya kasih batu besar. Tapi di satu titik ada satu generasi yang berkata stop. Seperti tadi Emi berkata stop. Saya mau ajak saudara pagi ini berkata stop. Dengan semua trauma yang sempat terjadi di atas saya dalam hidup saya, stop. Karena kita akan memberikan mahkota kepada semua yang ada di bawah kita. Amin. Lanjut. Saya mesti singkat ini ya. Saya mau ajak lihat trauma aja. Lanjut halaman berikut. Untuk checklist. Ini bisa lahir dari waktu kita kecil diabaikan. Karena orang tua kita juga dulu mungkin diabaikan. Mungkin ada yang dilecehkan ya, ibu sering cerita karena orang tuanya melecehkan.
Lalu apa? Serba dibatasi, ini nggak boleh. Ini yang anak-anak saya alami, saudara ya. Nggak boleh ini, nggak boleh itu. Jadi untuk explore itu susah. Bukan karena mereka sendiri salah, tapi karena orang tuanya yang mendidiknya dengan salah. Bencana alam, kekerasan dan sebagainya. Dampaknya kita lihat. Adakah ini dalam hidup saudara? Ini beberapa contoh aja ya. Selalu mesti perfect, selalu harus tepat. Kalau enggak bisa ngamuk, bisa sakit hati, bisa kecewa, bisa panjang urusannya. Takut sama otoritas, disuruh ngomong sama ibu aja takut. Ya ada kemarin yang nanya, gimana ya teman saya ini lagi sakit, ngomonglah sama ibu. Tanya ibu hitungannya bagaimana. Sampai sekarang kayaknya belum nanya. Rasa terjebak, ini masalah saya saudara ya. Jadi kepala sekolah saya terjebak. Kenapa gue jadi kepala sekolah ya? Sulit percaya orang, minder. Ini dampak dari semua trauma yang saudara warisi. Nggak ada waktu untuk menjelaskan, cuma kenali dulu. Kalau saudara kenali hal-hal ini, ada dampaknya dalam hidup saudara yang negatif. Ada orang yang misterius, nggak pernah mau ngomong, nggak pernah bisa ngomong, nggak pernah bisa menjelaskan, tiba-tiba ngilang. Set. Atau depresi, atau maunya cari ribut aja, nggak puas kalau damai semuanya, ya. Tapi saya mau katakan pagi ini, mari kita Mazmur 34 ayat 15. Tadi pagi Tuhan kasih saya ayat ini. Mari, jauhilah yang jahat, lakukanlah yang baik, carilah perdamaian, berusahalah mendapatkannya. Kenapa? Saya mau kasih saudara harapannya, saudara, harapan. Tapi sama-sama dulu memutuskan ini. Mari kita putuskan. Mari kita hari ini jauhi semua trauma. Ya, tadi malam terjadi sesuatu lah di rumah ya yang membuat saya kesel. Sebetulnya nggak kesel-kesel banget. Cuma karena hari itu, malam itu saya memilih, gue nggak bisa diem. Pokoknya gue harus kesel. Jadi saya ngomel. Tapi saya tahu itu harusnya receh banget gitu ya. Saya kaget banget tadi pagi saya bangun dapat ayat ini. Jauhi yang jahat. Tadi pagi Tuhan bilang gini, banyak kita selalu toh memilih respon yang salah itu sebetulnya. Tapi boleh nggak mulai hari ini saya mau ajak saudara ambil tindakan profetik. Nanti kita akan lari ke depan. Kalau engkau berkata, aku belum nyampe Tuhan, terlalu banyak trauma, apapun lah ceritanya, pikiran-pikiran yang salah, cara berpikir yang salah, cara pandang yang salah yang harus aku tinggalkan. Mungkin engkau nggak ngerti salahnya di mana, pokoknya tapi engkau tahu engkau ini belum nyampe jauh karena terlalu ribet, terlalu jahat, terlalu bodoh. Nanti saudara lari ke depan dan berkata itu sebagai tindakan profetik. Nggak ada. Oke, kainnya belum disiapin, jadi nggak jadi lari ke depan. Tapi saya mau minta kecapimu, pada dapat kecapi ya, angkat itu ke Tuhan dan berkata, Tuhan, aku memilih kecapimu dan aku memilih membungkam semua suara traumaku. Saya kasih satu ayat harapan saudara, saya tutup dengan ini. Kenapa kita bisa lepaskan semua trauma? Ya, nggak apa-apa talinya nanti tarik ke belakang. Yang merasa perlu kasih karunia Tuhan, pegang tali itu. Ya, Ibrani berkata bahwa tahta kasih karunia itu selalu terbuka, saudara. Ya, tahta kasih karunia itu selalu terbuka. Saudara, kalau saudara merasa gagal, saudara merasa aduh jauh banget ini dari semua best version saya ini. Alkitab berkata saat engkau membutuhkan, mari masuk tahta kasih karunia itu. Ambil kasih karunia itu. Bilang, Tuhan, aku butuh banget bungkam semua trauma. Aku butuh banget meninggalkan semua kesakitan. Aku butuh banget Tuhan meninggalkan semua kebodohan dan kesesatan. Aku butuh banget
menyalakan kecapimu Tuhan dalam hidupku. Nanti pegang kain itu yang akan diulurkan ke belakang. Ya, mari saudara, ayat ini berkata bahwa bukan anak. Yohanes 1 ayat 12-13. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa untuk supaya menjadi anak-anak Allah. Saudara, kuasa itu sudah ada di dalam hidupmu dan di dalam saya. Kuasa itu artinya adalah memilih melakukan apapun yang kau suka. Jadi engkau hari ini menentukan kau mau milih trauma, engkau milih melakukan sesuai kebodohan dan kesesatanmu seperti saya tadi malam, atau engkau mau berkata, Tuhan, aku tidak mau itu lagi, aku mau milih kecapimu yang ada di tanganku. Amin. Mari semua tutup mata, tapi katakan kepada Tuhan, kita angkat kecapi ini. Saya manggil Bunita, angkat. Kalau engkau berkata, Tuhan, aku mau bungkam semua suara trauma, aku mau potong semua suara trauma itu dari hidupku, dari darahku. Aku mau keluar dan tinggalkan semua trauma dan kesakitan. Apapun ceritanya, itu masa lalu dan sudah berakhir. Maka saudara angkat kecapi itu di tanganmu. Saudara teriak kepada Tuhan, karena ayatnya berkata Tuhan tidak memberikan roh perbudakan, tapi Tuhan memberikan roh adopsi, itu di mana kita berteriak Abba, Bapa.